Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Islam ketika berjamaah, Islam pula ketika kerja di kantor. Islam ketika Ramadan, Islam pula ketika kalian mengelola anggaran. Islamlah secara benar, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang. Setan itu paling tidak mau kalau kita dengar ceramah. Kenapa? Bocor dia punya kelemahan. Jadi nagoda ko setan, jam aku datang, panas, lebih ku tidur. Alhamdulillah, setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, nagoda ki lagi. Jam aku dengar ceramah, pegang HP-mu. Jadi ibu bapak yang pegang HP ketika saya ceramah sesungguhnya kena godaan setan. Pasti ibu, bagaimana kita mau dengar ceramah kalau sibuk sama WhatsApp? Bagaimana kita mau dengar ceramah kalau sibuk begini? Simpan saya dulu tuh HP tak? Sudah dikasih tahu masih tahu nak pegang? La haula wala quwata illa billah. Bukan mau kau temanna setan, kau sudah jadi setan. Simpan saya HP tak dulu ibu. Oh ibu, ibu-ibu yang pegang HP saya doakan suaminya kawin lagi. Kenapa kau yang amin kencang sekali? Simpan dulu ibu di. Ustadz, kita mau rekam Ustadz supaya dibawa kipulan nanti. Bu, kalau ibu yang rekam pasti gambarnya tidak jelas, suaranya bising. Jadi bagaimana kalau mau dengerin nanti Ustadz? Tuh ada kamera saya bawa itu. Biar dia yang rekam, ibu dengar dulu ceramah. Tapi kau bawa pulang kameramu Ustadz? Gampang, nonton YouTube. Hut Semento NASA. Ada itu nanti di YouTube. Sudah itu jangan lupa like and share. Promosi sedikit kasihan. Jantung kita lewat-lewat ketawa ibu. Kenapa beda kalau kita follow Ustaz? Kalau artis kita follow ibu, apa kita dapat? Ini banyak mesin. Apa kau dapat? Kalau artis kau follow, hai guys, kita lagi di Jepang guys, nah ajak kau. Hai guys, kita lagi makan kepiting Alaska guys. Tahu kau ini 4 juta guys. Nah kiringin kau juga pak. Kalau artis cewek kau follow, apa kau dapat? Apa kau dapat? Habis amalmu. Kelihatan dadana, kelihatan pahana. Nak goyang ten. Ndak juga nak kasih pegang kau. Nak pakai cina mau ten. Agai. Coba kalau ustadz kau follow, kau dapat ilmunya, bisa kau beribadah dengan benar. Sudah itu, yang kedua, kau amalkan ilmunya, dapat kau lagi pahala. Kau sebarkan ilmunya, dapat lagi amal jariah. Yang khusus Ustadz Dasat, kalau kau follow Dasat Latif, itu penghasilannya kamu dapat pembangunan masjid, rumah ibadah, anak yatim yang kita kasih beasiswa. Coba itu dari penghasilan saya di YouTube 3 masjid jadi. Jadi semua yang nonton itu kau like and share, itu menurut agama kamu dapat pahala. Namanya ikut serta membangun kebahagiaan.
Tuh lihat itu masjid. Alhamdulillah, anak yatim kita sekolahkan. Orang-orang susah kita kebantu tiap bulan. Itu dari kita semua itu yang follow. Makanya kalau nonton jangan kau skip iklannya. Nonton dulu. Tuh, mudah-mudahan Tonasa mau bantu-bantu kita. Ya. Makanya yang belum follow Das Atlatif, mulai hari ini follow Das Atlatif 1212 centang biru. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Bu, lebih ini disebut tahun dibaca. Setiap Jumat dibacakan hatib. Lebih ini 1000 tahun Pak. Ibu bapak masih ingat waktu Covid? Ada itu pengumuman waktu Covid toh? Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, jangan keluar rumah. Kenapa? Waktu itu semua pengumuman yang disebut tadi penting. Sekarang masih ada itu pengumuman jaga jarak, pakai masker. Masih ada? Tidak ada nih. Kenapa? Tidak penting nih. Ini ayat sejak ada Nabi sampai detik ini selalu diulang-ulang. Berarti ayat ini penting. Kalau di pengumuman di kantor PT Tonasa ini ada pengumuman dari Pak Dirut harus diulang-ulang, berarti pengumuman itu penting. Ayat ini sejak Nabi ada diulang-ulang, berarti ayat ini penting dan rasanya susah diterima akal. Jangan kamu mati. Berarti mati kau yang ngatur nih. Berarti mati mau nu. Woi jangan kau mati ya. Berarti mati kau yang bisa atur. Padahal mati mau atau tidak tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak Dirut. Bukan saya yang bilang Pak, bukan saya Pak. Yang ngasih ini kurang ajar gini. Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah illa wa antum muslimun. Matimu dalam keadaan beragama Islam. Setunget-tungetna iye ayae. Ini ayat Allah ingin sampaikan. Pak PJ, Dasat, Pak Dandim, hati-hati kau pakai jari. Kau mengaku Islam tapi belum tentu kau bisa mati dalam keadaan Islam. Ini ayat Allah ingin sampaikan. Banyak diantara kita ngaku Islam tapi matinya kafir. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan berzina. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Insya Allah Bapak Ibu tidak akan mati dalam keadaan berjudi. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka makan uang haram, suka makan barang haram. Dan salah satu barang haram, uang haram itu menerima serangan fajar ketika pilkada nanti. Kau tepuk tangan baru kau semua palakuna. Ibu, serius kah ini Bu? Ibu-ibu, Bu, kamu mau milih lagi orang pilkada ini toh? Ya toh? Jangan kita terima uang sogok Bu. Biarlah kita miskin tapi orang tidak bisa beli harga diri kita. Kalau saya prinsipku, kenapa kah kalau miskin kah? Kenapa kalau kontrak-kontrak kah? Kesusai kok. Boleh kau lihat kah miskin tapi tidak bisa kau beli kah? Itu orang beriman dan berkarakter. Kalau orang korupsi Bu 40 miliar masuk neraka, paling tidak nikmati itu 40 miliar. Pergi Eropa, rumahnya bagus, mobilnya mewah, pakaiannya mewah. Paling tidak kalau masuk neraka, nikmati itu 40 miliar. Tapi kalau 300.000 masuk ke neraka, itu menjadi karena beleng-beleng. Aslinya minjo beleng-beleng ah. Ah ilaha illallah. Kutanya kini bapak-bapak,
Pak, Pak, jawab kak dulu kodong, jawab kak dulu. Kalau bapak terima 300.000 kaya tidak? Kaya kok? Tidak. Ibu-ibu kalau tolak 300.000 miskin tidak? Tidak. Namun yang pasti kalau kau terima 300.000 itu artinya kau tutup masa depan anakmu yang baik, masa depan anakmu yang cerdas jadi pejabat. Kenapa? Karena hanya orang kaya yang bisa jadi pejabat. Lihat nih sekarang yang mau menjadi anggota DPR, yang mau jadi pejabat, orang kaya aja semua, nggak jelas otaknya. Iya toh? Nah gampang sekali itu dilihat orang nggak jelas otaknya, suruh bicara. Kalau ada orang bicaranya, gampang sekali itu orang dilihat. Kalau orang pintar, saya ini mengajar public speaking. Itu orang bisa ditahu orang pintar, suruh bicara. Nah pejabat sekarang dibikin kami naskah. Naskah bukan dia yang bikin, tinggal baca masih salah-salah. Kenapa bisa begini? Karena kita semua yang salah. Milih pemimpin bukan karena kredibilitasnya. Milih pemimpin bukan karena cerdasnya. Tapi dia pilih karena ada uangnya. Coba dulu pejabat waktu saya kecil-kecil dulu. Jelas itu pejabat kita Pak. Minimal kalau dia akabri kolonel baru bisa jadi bupati. Sekarang la ilaha illallah. Dek nama nasai jasana tanpa mencaji pejabat. La ilaha illallah. Kesempatan ini saudaraku. Kesempatan ini 27 nanti ini. Saudara-saudara yang ada keluargamu di kabupaten manapun, di provinsi manapun, telepon kau, kau perbaiki Indonesia ini. Caranya, jangan kau terima uang sogo. Kalau kau tidak terima uang sogo, ndak miskin kau. Kalau kau terima 500.000, ndak lunas itu pinjaman onlinemu. Tapi yang pasti menentukan masa depan bangsamu. Malu saya lihat ini Pak, kita pejabat. Di warung kopi mereka ngomong-ngomong, siap nih pembeli partaiku. Siap ini uang ini, uang ini, uang ini. Akhirnya apa kasihan? Orang yang sekolah dari kecil cerdas, ndak ikut. Kenapa? Dia bilang, jamin saya kalau mas sogok jaka. Maka di sini pentingnya jangan kau mau diterima menerima sogok. Bisa ibu? Apa sedikit sih? Bisa? Serius? Bisa? Ya Allah, dengarlah janji hambamu. Kalau dia berkhianat tanggal 27 November nanti, buat hidupnya susah dunia akhirat. Amin. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Bu, Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat lebih sejuta jari-jarinya. Masya Allah. Ibu-ibu berapa jari-jari Ibu? 10. Cacat kok itu. Masa ndak ada jari-jari kakinu? Jadi begini kok jalan. Ya. Masya Allah. 20. Ada di sini 25 jari-jari lah. Umumnya 20. Tapi ini malaikat Bu lebih sejuta. Nabi kagum. Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Ada yang bisa catat air hujan di sini? Ada? Ada? Kenapa? Hah? Yang paling jago mencatat uang di sini direktur keuangan. Biar uang kecil bisa catat semua. Tapi demi Allah tidak bisa catat air hujan. Kenapa? Jumlahnya banyak, jatuhnya rame-rame, dan laju. Mana bisa dihitung? Nabi penasaran, dia datangi tuh malaikat. Malaikat, betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Iya.
Kucatat yang di gunung jatuhnya, kucatat yang di laut, kucatat yang di darat, semua kucatat ya Muhammad, tak setetes pun tidak aku catat. Oh ya, cuman satu yang tidak bisa kucatat ya Muhammad. Apa gerangan? Lebih banyak jumlahnya dari air hujan. Oh ya, ada lebih banyak dari air hujan. Iya, apa? Ketika umatmu berkumpul di auditoriumnya PT Semento NASA, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, saya tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Bu, dengar baik-baik. Orang masuk surga itu bukan tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga tidak ada dosa, Bu, tidak ada di sini itu surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Sebut mako siapa? Lihat mako siapa orang tidak ada dosanya? Itu di atas. Wah, muka-muka penuh dosa juga kuliah itu. Mana ada orang tidak ada dosanya? Ini cara bayi Ibu. Banyak ton dosa aku. Apa? Minimal dosa mata. Kalau pergi kat di CPI Ibu jogging, oh male begini mama saya jalan di depan tak paha, samping kalepa, samping kiri dada, belakang poci. Nabila tabangku, kenapa kau lihat Ustaz? Pasti mini lihat barang bagus. Iya toh, mana ada orang tidak ada dosanya. Jangankan kita pegawai Semento NASA, kurang apa mulianya para nabi. Nabi Pak ada dosanya, padahal nabi bos. Nabi ada dosanya. Nabi Adam, nabi pertama yang Allah turunkan, ada dosanya. Apa dosanya? Dia makan buah huldi. Itu nabi tuh. Nabi Ibrahim ada dosanya, bohong ketika diadili Raja Namrud. Nabi Nuh ada dosanya, gagal dia didik anaknya. Nabi Yunus ada dosanya, sangka buruk kepada Allah ketika dakwah, dia tinggalkan umatnya. Itu Nabi. Apalagi kuliah ini ibu-ibu. Dosa apa gosip? Iya mito, saya saja lewat tadi ada gosip kak. Nabi bilang, itu Jibajuna yang viral kak. Astagfirullah. Iya toh. Jadi kalau begitu Ustaz, kenapa orang masuk surga? Tolong dengar baik-baik. Kenapa orang masuk surga Pak? Bukan karena tidak ada dosa, tapi kebaikanmu lebih banyak daripada dosamu. Itu yang membuat kamu masuk surga. Ku kasih contoh. Ku sari ko contoh supaya gampang kau mengerti. Anggaplah ini dosamu. Kelihatan? Maka Nabi bilang, tutupi kesalahan dan dosamu dengan memperbanyak kebaikan. Ini mi kebaikan. Perbanyak kebaikanmu supaya tak tutupin jodoh saya. Maka saudara kalau kumpul kau begini, salawat kau. Kenapa? Karena pahalanya lebih banyak jumlahnya daripada air hujan. Maka saya mau ajak ki bersalawat. Bisa? Bisa? Bertanding ki. Mana lebih kencang suarana bapak-bapak, ibu-ibu yang merasa jenis kelamin laki-laki. Nanti kalau bapak yang laki-laki ini kalau meninggal ki namanya almarhum. Ini ibu-ibu nanti kalau meninggal namanya almarhumah. Kalau bencong aluminium. Dari Bu, ayo. Bapak-bapak diam. Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam dulu. Kita dengar dulu ini emak-emak. Ras terkuat di bumi. Sen kanan belok kiri. Ditunggu mi belok-belok, enggak belok ki. Dikasih alis yang cantik, kita kasih tipis. Mamawi kulihat centang biru. Ayo kita salawat. Bapak-bapak diam dulu. Ayo. Ibu-ibu salawat dulu. Salatullah yang di atas. Ala toha rasul. Salatullah ala yasin. Masya Allah.
Nilainya 9,5. Nah, ibu-ibu diam. Ibu-ibu diam. Kita dengar lagi ini bapak-bapak. Jantung kasih malu jenis kelamin tak bos. Ayo ini. Ayo, marah memang aku. Ya. Ya. Salatullah ala toha. Salatullah ala Yasin. Ya, beda-beda tipis 9,6. Nah, sekarang Bapak Ibu diam, kita dengar ini di atas. Ya diam aku semua. Ini Kang, ini bos-bos semua ini. Direktur utama, komisaris, bupati, dandim, kajari, bos semua ini. Siapa tahu ada ndak tahu salawat? Ayo Pak PJ. Madam pedam pengakasi ya. Salawat supaya adil tuh, supaya adil ya. Ayo. Salatullah ala toha. Salatullah ala Yasin. Masuk. Nilainya 9,9. Maafkan saya Bu, beliau yang undang saya. Saya kalau kasih nilai sedikit nanti honorku dikurangi. Pak Dirut, saya pernah kasihan salah menerima honor. Karena ibu-ibu kalau di Makassar itu biasanya kalau saya ada Makassar, 1 malam 2 acaraku. Toh, selesailah acara saya pertama. Pergilah saya di acara kedua. Begitu saya buru-buru ke mobil, nah kejar kak panitia. Panitia na MC protokol. Ustaz tunggu dulu. Kenapa dek? Tunggu dulu Ustaz. Apa dek? Cepat kau terburu-buru kak. Tunggu dulu Ustaz. Wih sampai dekatku nakas keluaran peluk nih Bu. Tapi Ustaz, wih langsung tunggu sambar. Kan tidak enak lama-lama tidak orang bos. Mana mau kau tahu jika kita kasih kita kau honor tapi rahasia sedikit. Toh? Nah sudah kasih masuk. Duduk di mobil. Saya bilang sama sopirku, alhamdulillah dapat rezeki hari ini dek. Sekali nak buka kibu, deh salah kasih ki panitiana. Apa nak kasih ke Bu? Susunan acara. Allah. Jangki contoh ini Pak Dirut dek. Jangki contoh. Jangki. Bicara ki baik-baik sama direktur keuangan. Ayo kita semua. Yang di atas bawa. Ibu, bapak, semua di atas. Ya, ayo kita sama-sama. Salatullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Tawassalna bi bismillah wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidilillah bi ahlil bah. Masya Allah, terima kasih. Nilainya 100. Ibu bapak saudara-saudara sekalian teristimewa, bapak-bapak Porkopimda, terkhusus Bapak Direktur Utama PT Semen Tonasa yang hadir di tempat ini, yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi ibu-ibu nilainya 9,5. Bapak-bapak saja nilainya 9,6. Ini Tonsen Kaboski nilainya 9,9. Sekalina kita semua nilainya 100. Berarti memang orang kalau berkompak, bersatu, nilainya tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada kita berpecah belah. Ada pegawai PT Semen Tonasa di sini? Ada? Ada? Bisa saya tanya Ki? Bisa? Mana? Oke, ya, oke. Di,
Kalau kita bikin bangunan, ada batu, ada pasir, ada ciping, ada tegel. Siapa yang merapatkan? Apa yang merapatkan itu batu yang tak pisah-pisah? Njomi semeng. Ini perusahaan tak. Jadi tidak masuk di akalku kalau kau pegawai PT Semen Tonasa tapi kau bercerai-berai. Nah kaum itu semen menyatukan. Ada orang hitam jidatnya gara-gara sholat. Oh jamaah selalu di masjid. Kalau sujud lama. Berdoa Masya Allah. Sudah itu bersikir lagi. Tapi pas masuk ruangan tidak ada yang suka. Apa dia orang mulia? Tidak. Orang mulia itu kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Bagaimana kau jadi manfaat kalau kamu di ruanganmu tidak ada yang suka kau? Ada orang soleh kepada Allah yang kita sebut dengan ibadah mahdah. Bagus ibadahnya, tapi dia gak kata poji kok kompleks Tidak ada yang suka di kompleks. Depan rumahnya bertengkar gara-gara parkir. Belakang rumahnya bertengkar gara-gara got. Samping kirinya bertengkar gara-gara pagar. Samping kanannya bertengkar gara-gara bitana ternaknya. Padahal pas sumpajang kau bukan orang mulia. Iya, itu makna dari wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Kenapa Islam itu orang yang bertetangga dengan masjid? Kitab Durratun Nasihin mengatakan 10 golongan orang yang dikhawatirkan tidak diterima solatnya oleh Allah. Dikhawatirkan tidak diterima. Satu diantaranya mereka yang bertetangga dengan masjid dan dia tidak datang jamaah di masjid. Apa nilai-nilai kehidupan masyarakatnya? Piko berjamaah. Piko berjamaah. Jamaah itu artinya masjid diko. Coba lihat orang berjamaah Pak. Beda-beda sukumu. Tapi harus kau bersatu ketika kau sholat. Bayangkan kalau kita sholat pakai bahasa masing-masing. Kacau sholat Pak. Yang jadi imam keturunan Arab. Dia takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Makmum saudara kita dari Maros. Dia takbir pakai bahasa Bugis. Pungallahu ta'ala malopo. Datang orang jadi ponto. Dia takbir pakai bahasa Makassar. Kareng Allah Ta'ala lompoa. Ada juga mu'allab dari Toraja. Dia takbir pakai bahasa Toraja. Pungallah Ta'ala tonggo gajah. Ternyata tetangganya penjual nasi Padang. Dia takbir juga pakai bahasa Padang. Allah nan gadang. Terakhir penjual onde-onde Jakarta. Dia takbir pakai bahasa Betawi. Allah gede banget gitu loh. Coba itu baru 5 suku. Itu baru 5 suku. Itu maknanya Allah katakan, apapun bahasamu, masih di kok masam pajak kok. Bersatu kamu. Coba lihat lagi kalau kita sholat. Nabi bilang, kalau kau pergi sholat berjamaah sikat gigi kau dulu. Apakah sikat gigimu sampai kepada Allah? Tidak. Nabi bilang, kalau kau pergi berjamaah pakai parfum kau dulu. Apakah parfummu sampai kepada Allah? Tidak. Lalu untuk apa itu sikat gigi dan parfum? Jangan kau ganggu orang di sampingmu. Bayangkan kalau tadi malam makan kau jengkol, pete, 2 hari kau ndak sikat gigi, baru baca kau Fatihah lempar-lempar liurmu. Alhamdulillah malik. Ya kenapa? Aku sholat. Bat itu di sampingmu begini mami kau dong.
Baru kau angkat takbir lagi. Lupa pakai Rexona. Angkat takbir. Kayak dia paling alim dalam masjid. Allah. Iya toh? Iya. Orang berjamaah rapatkan barisan. Bagaimana rapatkan barisan? Banyak anak muda yang salah kaprah. Jari-jari kakinya nak kasih baku rapat. Kalau jari-jari kakimu kau kasih baku rapat, kau ganggu orang di sampingmu. Saya sering rasakan. Ada anak muda datang. Nak kasih lengkek jari-jari nak kakiku. Jadi kau kasih pindah miko dong. Deh, menyerangi. Kasih pindah lagi. Sabar ja. Makin masuk gi. Terpojok mi kakiku, ketemu mi kiri kanan. Masih menyerang. Sekali ku injaki. Selesai sholat, tanya ke Ustaz, kenapa kita injak kakiku? Kau ganggu kabela. Kenapa kau kasih dekat kakiku? Jadi jari-jariku miku pikir. Ustaz, supaya rapat kisap. Dek sini Pak. Kalau mau kau rapat sapmu, jangan kaki. Apa? Pundakmu. Ini bisa rapat kau punya kaki tapi sapmu longgar. Ya kau Ustaz, sini kau. Apa ini? Iya toh? Itu semua makna bersatu. Ibu-ibu. Bu. Pasti ada mobil tak toh? Iya toh? Oh, jami paling mobil, motor mo. Kenapa bisa lari? Kenapa lari? Biar ada bensinnya, kalau mau ndak ada remnya mau dipakai ki. Ayo bapak-bapak yang ada mobilnya, ada motornya. Kenapa bapak berani pakai? Karena semua elemen yang ada di mesin itu kompak. Mau pakai motor ndak ada remnya? Pakai ada remnya, tapi ndak ada setirnya. Oke mi, ada remnya, ada setirnya, ada bensinnya, ndak ada bannya. Itulah yang disebut ukhuwah. PT Sementonasa ini ada ban, ada rem, ada setir, ada bensin. Organisasi namanya. Kupak guru ngaseng koseng. Saya ini mengajar mata kuliah komunikasi organisasi. Yang namanya organisasi itu definisi sederhananya. Ada beberapa bagian. Di mana bagian itu punya keterkaitan dan ketergantungan. Kalau satu bagian rusak mempengaruhi bagian yang lain. Itulah sehingga Nabi bilang, umatku itu seperti badan ini. Badan ini kan bagian-bagian. Niat kaki, niat mata, niat telinga, niat tangan. Berbeda-beda, satu tujuan. Badan baik. Iya toh? Itulah sebabnya Nabi katakan, umatku seperti badan ini. Satu sakit yang lain ikut merasakan. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Tangan kiri gatal tanpa diundang kanan garuki. Gatali dua-duanya kerja samai. Iya toh? Begitu juga kita di Sementonasa. Kenapa mobil bisa jalan? Kenapa perusahaan ini bisa jalan dengan baik kalau kau kompak? Tidak mungkin ini PT Sementonasa bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing yang ada bikin semen kalau kau saling sentimen. Ini tujuannya dengar kau ceramah. Bersatu kau. Kompak. Bahasa modernnya sinergi. Ya. Nah, sekarang pertanyaan. Kenapa orang berpecah belah? Satu, dengki. Seriati. Ndak ikhlas lihat orang naik pangkatnya. Senang lihat orang susah. Susah lihat orang senang. Banyak yang begitu. Apa tahun sih dia ini tiba-tiba diangkat promosi. Nah dia baru 5 tahun. Saya 8 tahun mak ndak dipromosi kak. Betul kau 8 tahun tapi otakmu Pentium 1.
Disuruh aku sama Dirut bikin surat. Sudah deh, sudah. Mana? Belum di print. Belum sudah namanya itu dong. Siap. Siapa. Mau jadi pejabat, mau dapat jabatan, tapi modal penjilat. Ini yang rusak kantor tak ini, penjilat. Iya pak. Ditolak di Dirut, datangi di istrinya Dirut. Iya ibu. Sudah dia istrinya saya suruh pergi ko bawa ke Singapura. Sekolah ko. Ya. Ini kan kita motto kita BUMN, berakhlak. Di antara berakhlak itu ada huruf K, kompetensi. Apa itu kompetensi? Dia jago di bidangnya. Jantung kau pandang enteng security. Karena dia jago di bidangnya. Coba kau insinyur sipil disuruh kau jaga motor. Ya kau ketawa serius kah ini? Maka kalian ibu-ibu yang pegawai yang duduk enak di dalam ruangan, jantung kau pandang enteng kau dong itu ibu-ibu cleaning service. Bisa kau bekerja kalau kotor ruanganmu? Ada siapa berak ini? Siapa kau suruh kasih bersih? Pak Dirut. Tidak mungkin. Siapa? Njomi cleaning service. Satu dulu, fokus dulu, dengki. Jangan kau dengki sama orang. Itu rezekinya yang Allah kasih. Jangan kau dengki. Belum tentu yang kau lihat dia hebat buat dia, belum tentu cocok untuk kamu. Ini yang juga banyak rusak negara kita. Enak mi di duduknya, jadi mi pengusaha enak. Allah kasih dia usaha yang bagus, rezekinya baik, gampang dia urus usahanya. Motongi jadi bupati. Dengki, nah lihat, masa tonseng itu? Sudahlah, kalau itu rezekinya orang, sudah mi. Kalau dia berdosa, dia tanggungi. Jangan kau dengki. Satu, ajak mu seriati kasih, ajak mu seriati. Dia itu mau tenang. Nggak tenang kau lihat kalau kau dengki. Nah bilang ibu-ibu kah, orang beli kipas dia yang kedinginan. Orang beli AC dia yang menggigil. Ya. Orang suaminya gagah dia yang sentimen. Nah ini bisa gagah suaminya itu. Urusan orang itu namanya jodoh. Kenapa suamimu tidak gagah? Karena Allah tahu itu yang terbaik. Karena kalau suamimu gagah dia malu jalan sama kau. Kenapa? Karena kau juga jelek. Apa? Masih bau kok? Ya, lihat itu ibu-ibu Pak Gosipna, lihat aja jam. Kenapa kalau lihat ke jam? Bu, satu dengki, dua sangka buruk. Jangan kau sangka buruk sama orang. Dede lewat ndak tahu makin sapa-sapa, mentang baru dipromosi 2 bulan. Sama-sama jadi dulu pegawai, sekarang jadi direktur mi. Kan Pak Dirut pegawai tonji dulu di sini toh? Iya toh? Tiba-tiba jadi direktur. Lewat ndak na lihat jok itu, ndak na sapa kok. Di WhatsApp ndak na jawab, tertimbungi WhatsAppnya. Sangka baik kok. Jangankan organisasi sepentonasa, rumah tangga saja tidak mungkin kau bisa bahagia kalau suami istri kau saling sangka buruk. Coba beda bu, kalau sangka baik sama suami tak. Enak perasaan tak itu. Telponi pagi-pagi ndak dijawab ki. 3 kali ditelepon ndak dijawab. Oh, sholat duha kini pasti suamiku. Enak perasaanmu tuh. Nu telepon misede jam 12, 4 kali ditelepon ndak dijawab. Oh, berjamaah di masjid ini kan. Alhamdulillah. Nu telepon lagi jam 4, ndak pindah jawab. Mungkin ini, nah lupa kodong HP na ini. Enak perasaanmu toh.
Begitu masuk WhatsAppnya temanmu jam 5, kuliah suamimu bonceng cewek. Oh, berarti suamiku menggerep. Enak perasaan toh? Iya toh ibu? Kalau kau curiga, apa enaknya? Dengar kau ini yang suka periksa HP na suamina. Apa kau dapat? Hah? Kalau kau dapat stiker lope-lope, sansara mah kau. Kenapa itu? Apa? Mau kau minta? Itu mama necekku kasih tahu. Istriku, ini HP ku sayang. Kalau kau dapat sesuatu mau kau apa? Ada tuh itu namanya teman dulu. Ada tuh itu namanya WhatsApp salah sambung. Nah bilang kenapa paling kita respon? Aku bilang enak-enak tom perasaan bilang. Yang penting sayang, meskipun dulu banyak cewekku, kau tetap menjadi ratu dalam istana hatiku. Itu. Dengar kau ini bapak-bapak. Kalau mau kau kasih kelapak-kelapak ini ibu-ibu, puji ki. Sanjungi terus. Setiap kau datang puji terus. Tambah cantik ke kuliah. Meskipun dia tahu dibohongi, nah suka gitu. Ya toh ibu. Ini kelebihan kita laki-laki, terutama orang Bugis, susah mau nyanjung istri. Sanjung ki, sanjung terus. Tahu bu, serasina itu baju tak, masya Allah. Di mana ki beli? Iya dong pak. Enak suka itu. Yang kedua, kalau suka ngomel, itu buktinya kamu jarang kasih uang. Ya tuh ibu. Nggak percaya kok dengar ibu, dengar ya. Ibu-ibu biar suami tidak pula yang penting ada dengar kok. Uang jina cari bukan kau. Ya tuh ibu. Bu, saya bilang sama mamanya, cek sayang ini HP ku. Kalau ada kita dapat, namanya saya ini orang banyak tahu HP ku. Kalau ada kita dapat marah ki, mau ki apa? Minta ki cerai, mampu ki janda. Mampu ki janda. Anggaplah kita mampu janda, mampu kita dapat lebih baik dari saya. Iya bu, bu, jangan sangka buruk sama suami. Nah itu suami kodong, rezekinya tergantung istri. Bagaimana suamimu mau cari nafkah dengan baik, nak kau curigai terus. Pulangi kerja mau kodong leper-leper sedikit ada penambahan supaya bisa ini sedikit tambah-tambah ini uang penghasilan. Musuh misalnya pulang kok. Di mana kok? Pulang kok. Langsung bilang larung sembatalaka. Ketawa kok karena kau kasih begitu sama suamimu. Baru kurang ajarnya itu. Nah telepon suaminya. Pulang kok. Iya bu. Nah kerjai suaminya. Bu, supaya timbul sangka baik sama suami, rumusnya begini bu. Itu ibu enaknya dalam Islam, kita tidak tanggung itu dosana suami tak, enggak. Dia mau berzina, mau selingkuh, mau korupsi, mau pemabuk, pembohong, tidak sholat, dia yang tanggung dosana. Kalau ibu menjadi istri yang soleha, Nabi bilang nanti Tuhan biar itu suamimu masuk neraka. Sini kok, tada hulul jannat bisalam, masuk ke surga kamu dengan penuh keselamatan. Beda kita laki-laki. Biar suaminya ulama, kalau istrinya tidak pakai jilbab. Dan puasa Ramadannya tidak cukup. Sholatnya putus-putus. Ditanya dulu, saat kenapa itu istrimu begitu? Nah kau kepala rumah tangga. Ku anfusakum wa ahlikum, masuk ke neraka itu sama istrimu. Makanya jangan suka ngomel. Suka sangka buruk. Anu masih ada itu. Ada lagi cewek di situ. Bagaimana kau mau tenang? Biar ada suamimu di sampingmu. Mau tunggu lagi tidur. Ambil HP-nya. Jangan ibu. Sangka baik ibu. Kalau ibu selalu sangka baik, tanam perasaan. Bapak-bapak juga kalau bekerja, sangka baik, tenang kita bekerja pak. Kalau ada temanmu, tiba-tiba kok dia ndak sapa kok, sangka baik kok. Oh barangkali baru bertengkar dengan mertuanya. Sangka baik. Ndak jawab WhatsAppmu, bisa jadi memang WhatsAppmu tidak baik nadanya. Saya juga rasa begitu.
Kenapa saya biasa tidak jawab WhatsAppnya orang? Kau tahu mak Ustaz, masukku saya tuh ganti toma aku tuh foto DP-mu dulu kalau mau ke WhatsApp ki. Jam aku ibu-ibu baru foto begini baru WhatsApp, Ustaz mu WhatsApp. Saya yang sopan-sopan tom fotomu. Itu bersangka baik saja. Enak itu. Yang ketiga, penyebab putusnya persaudaraan. Apa itu? Sombong. Macingkang, matempo, borro, meluk yaseng. Nah itu mi. Apa penyebabnya orang sombong? Tadinya pegawai biasa, tiba-tiba jadi dirut. Jangan sombong. Kenapa? Ada batasnya. Apa batasnya? Pensiun. Kalau sudah pensiun, bapak mau masuk lagi di sini mengaku dirut. Bona bilang ke teman tak, oh gila mikodong itu bapak. Apa pi? Gara-gara jabatan Pak PJ. Mau sombong. PJ Pak, pemain antar waktu. Selesai pilkada, wabillahi taufiq wal hidayah sulit. Apa? Iya toh? Lihat pelajaran tanggal 20 kemarin orang menyanjung Prabowo. 10 tahun Jokowi, lengser lagi. Apa yang mau sambungkan dengan pangkat jabatan? Sementara saja. Yang kedua, penyebab datangnya sombong di kantor ini. Apa itu? Ilmu. Yang tadinya nakal, tiba-tiba taubat. Dia pilihlah ke dirinya kelompok sunnah. Kalau ada orang berbeda dengan dia bilang, tidak sunnah. Salah aku itu dek. Definisi sunnah saja kau sudah salah. Sunnah itu diamalkan berpahala, tidak diamalkan tidak dapat dosa. Jangan kau anggap sunnah itu wajib. Itu sudah salah kau dari definisi. Saya saja hanya gara-gara selalu dibilangi Ustaz tidak sunnah. Kenapa kau bilang kan Ustaz tidak sunnah? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Ya mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Ada Ustaz begitu, ada. Ceramahnya hanya menakutkan terus. Neraka. Kayak dia saja panitia hari kiamat. Saya lah misalnya ini. Mau sombong. Apa yang saya mau membuat sombong? Meskipun viewer saya dari semua pendakwah di Indonesia bos. Informasi gini nah. Lebih 500 juta ibu viewerku. Tidak ada kalah tinggi di Indonesia. Apa saya mau sombong? Jangan. Kau bisa ceramah dasar karena ada yang nonton kok. Coba kalau tidak ada yang nonton nggak? Saya di sini 2 jam berapi-api ceramah, tidak ada yang nonton. Lewat ibu Pak Dirut, sudah lama itu sakit Ustaz. Iya toh. Yang ketiga penyebab datangnya sombong. 1 tadi jabatan, 2 ilmu, 3 harta. Tadinya ekonomi biasa-biasa, tiba-tiba dapat pembebasan lahan, langsung kaya. Jangan sombong. Kalau Allah marah, langsung apa? Gempa. Tenggelam semua hartamu, tsunami, atau paling tidak Allah kasih penyakit dalam dirimu, duitmu 5 miliar tapi tidak ada bisa kau makan. Ada orang begitu ibu toh, warna banyak, tapi pergi dokter, nah bilang dokter, menurut hasil lab, bapak ini tidak boleh makan nasi. Apa enaknya tidak bisa makan nasi, duitnya 5 miliar. Apalagi dok, nah bilang jangkit makan daging di, kodong. Apalagi dok, nah bilang menurut ini hasilnya lab ini pak, tidak boleh kita makan gula sama garam. Tidak boleh kita juga makan yang pedis-pedis. Apa aja bisa ku makan pale dok? Nah bilang, ya menurut ini lab ini pak, ubi rebus ji. Apa kau mau sombong, ubi rebus kau makan? Mau bikin keluar, nah bilang tunggu dulu pak, masih ada ini hasil pemeriksaan. Saya lihat selama bapak aktif ini tidak pernah kena matahari. Di kantor AC, di mobil AC, di rumah AC. Di warung AC, tidak pernah kena matahari. Kalau bisa pak, mulai besok supaya cepat sembuh. Kalau jalan jam 7 pagi sampai kira-kira 8:30, jalan-jalan kita di, nak kena matahari, jangan pakai baju. Apalagi dok, nak bilang kalau bisa pakai celana pendek. Oke, apalagi dok, nak bilang jangan pakai topi. Apalagi dia bilang jangan pakai sandal. Keluar nih dari jam 7 jalan miko dong, ndak pakai baju. Nggak pakai sendal. Apa bedanya sama gembel? Iya toh. Jangan sombong. Yang keempat penyebab datangnya sombong, popularitas.
Makanya jangan heran kalau orang tidak ada yang kenal tiba-tiba viral dan populer, biasanya datang sifat sombongnya. Tapi kalau orang kaya, pejabat, populer, kaya, sombong, masih orang bilang wajar tahu wah. Ada sebabnya sombong, wajar ji. Tapi temannya kok setan. 10 teman setan kata Allah, kata Nabi. Satu diantaranya ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Kaya harta, kaya pangkat, kaya jabatan. Tapi sombong, temannya kok setan. Tapi paling tidak ya orang bilang wajar. Tapi kalau kau sudah miskin, tidak terkenal, jelek, pengangguran, bodoh, sombong lagi. Bukan kau temannya setan, kau sudah jadi setan. Ya? Nah, banyak yang bisa menyebabkan putus persaudaraan. Tapi kalau kita urai semua Pak, tidak cukup waktu. Sekarang bagaimana menyambungkan persaudaraan? Satu, paling efektif, minta maaf. Pak Dirut pernah menyakiti security, minta maaf. Security pernah menghina Dirut, minta maaf. Kalau kau security dimarahi kau sama Pak Dirut, jangan kau marah. Kenapa? Karena dia tonsen Dirut. Masa kau mau marah sama Dirut nih? Dipecah kau bos. Ini wajar jitu, memang begitu itu hidup. Iya toh? Nah suka kau Pak Dirut, tapi istrinya ndak suka kok. Ndak jalan tong urusanmu itu. Sudah memang begitulah hidup. Kalau pernah ada paling orang disakiti, minta maaf. Supaya kembali bersatu. Ini yang saya lupa, padahal ini penting. Penyebab putus persaudaraan yang kelima, pilkada. Ibu-ibu, jawab Kak dulu Ibu. Kalau pergi tinggalkan kampung, siapa kita datangi titip kunci? Tetangga. Kalau ada tamu tak nanda cukup gula tak, siapa kita datangi? Tetangga dulu itu toh, tetangga dulu. Ada anak-anak ini, kemana ki dulu? Tetangga. Belasan tahun maki bertetangga baik. Hanya karena pilkada 2024, beda pilihan deh baku musuh. Nangka kok kepala dinas. Kalau tim sukses baku cambo wajar. Kenapa? Mau dapat proyek minimal penunjukan langsung. Iya toh? Ibu-ibu, masih ingat Pilpres 2019? Masih ingat? Siapa yang bertanding, Bu? Bapak Prabowo. Bertanding dengan Bapak Joko Widodo. Siapa yang menang? Bapak Joko Widodo. Siapa menterinya? Prabowo. Iya toh? Waktu debat baku cambot. Selesai satu paket. Kamu yang sampai sekarang masih baku musuh, apa kau dapat? Itu dibilang beleng-beleng. Boleh berbeda calon, boleh halal, jangan kau berpecah belah. Mau kau paling tojoi nomor 1 silakan, mau nomor 2 silakan, mau nomor 3 silakan, bahkan tidak mencoblos saja boleh. Jangan gara-gara pilkada kita baku musuh. Ini dengar juga tim sukses kalau ada di sini. Jagokan jagoanmu, hormati lawanmu. Itu calon, jangan kau menyerang orang. Kalau mau kau serang orang, jangan kau di medsos. Kemana debat? Di debat kau baku serang. Itu namanya halal kalau berdebat di publik, boleh. Tapi kalau di medsos jangan. Calon juga, jangan kau terlalu percaya sama tim sukses. Dia gitu kadang-kala sukses. Kalau kau kalah terima. Itu Prabowo 2014 mulai tanding, 2024 baru menang. Tanding kau lagi, kalah kau ini tanding kau lagi. Kemudian kalau kau kalah sangka baik kau, berarti bukan piwatuna. 2014 kan ibu-ibu tahu saya ikut tonggak Pilwali Makassar. Iya toh? Kalah tidak, cuma yang menang lebih banyak suarana. Iya, Allah tahu. Coba kalau saya jadi menang waktu itu, barangkali saya berujung sama KPK. Iya toh? Coba kalau saya menang waktu itu, saya jadi pejabat, setengah mati mah hormat. Datang Kapolres, siap komandan. Datang Kapolda, siap Pak Jenderal. Datang gubernur, siap Pak Gubernur. Sekarang nak jadi ustaz, semua dia hormat sama saya. Sangka baik ya.
Bu, mau sambung silaturahmi, minta maaf. Berjiwa besar. Sudah maki minta maaf satu kali, tidak nak maafkan ki. Agama mengajarkan datang ku lagi kedua kalinya. Belum nak maafkan, datang ketiga kalinya. Sudah belum nak maafkan, serahkan kepada Allah. Dia nanti yang berurusan di akhirat dengan Allah. Kedua, supaya menyambung silaturahmi, sedekah. Ini perusahaan supaya orang di sampingnya tidak suka marah-marah, kasih development, community development, kondep, kasih kok. Ya, jangan kau cari-cari yang tidak masuk di akal. Kasih sekolah anak-anak di sekitar sini, bikinkan jalan yang baik. Jangan sampai di Pangkep ini perusahaan, orang-orang Pangkep justru tidak menikmati semen. Ini bukan provokator, memang begitu konsep agama. Pak Dirut, panggil ini kita. Cari anak-anak cerdas orang Pangkep, sekolahkan. Bapak bisa pensiun, tapi orang sekolah selama dia jadi orang baik, bapak dapat pahala, namanya amal jariah. Sekolahkan. Sedekah. Ibu-ibu, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Kalau ada orang marah-marah sama ibu, sedekahi, berhenti itu. Marah maki lagi bu, bulan depan sedekahi kak lagi. Iya toh ibu. Ini ibu-ibu yang banyak emas semua saya lihat. Kalau ibu meninggal siapa pakai ini emas tak ibu? Anak bukan, istri kedua. Kawin lagi istri suami tak. Coba makin lihat kalau mati ke ibu, nak cabut semua emas tak. Ndak mau keluar nak kasih sabun. Nak cabut lagi tu gelantak dari dulu Mas Dubai waktu kita umroh bu. Sudah itu nak aduh lagi kalau tak ini bu nikah pernah kata dulu. Ku beli kaki di Sombau bu dulu ini bu. Sudah mina bungkus mi, terakhir ambil gigi tak yang palsu. Ya toh, nabungkus. Nabungkus rapi-rapi dah kasih basuh lebari. Ini mi cendera mataku bu. Kenapa kau terlalu cepat tinggalkan saya bu? 3 bulan kemudian ketemu janda. Allah. Tamang mana? Cinta lama bersemi kembali. Oh, nak ambil mi tadi, baru nak kasih cewek nak. Ambil maku ini sayang cendera mataku, mati mi yang punya. Masih mau kok? Daripada nak ambil itu istri kedua emasmu, mending kau cari fakir miskin. Kau sedekah. Ya ibu, nah dengar ini cara aku istriku. Ustaz, jadi nanti kalau saya duluan mati kau kawin lagi. Sini kau sayang. Ku peluk-peluk bir, ku bilang sayangku dengar ki baik-baik nah. Jangankan meninggal ki, masih hidup ki saja sekarang. Nah saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau mati maki. Bu, sedekah ya. Sedekah. Itulah yang menyambungkan persaudaraan. Perusahaan ini kalau mau dia kokoh, kompak, sedekah. Sebelum kita sedekah ke orang lain, sedekah dulu intern kita. Karena mereka yang bekerja. Coba saya bos, coba saya. Coba saya Menteri BUMN. Itu komisaris-komikaris kurang-kurangi gajina. Kan jaran tonji masuk. Ya toh? Atau komisaris tetap gajinya ada begitu. Tapi gajinya juga pegawai-pegawai dikasih naik. Ya toh? Tapi tidak mungkin naik gajimu kalau perusahaan ini tidak produktif dengan baik. Tidak capai target. Tidak mungkin kau bisa target dapat kalau kau berpecah belah. Makanya itu ulang tahun bersinergi kita. Kenapa? Kalau maju ini perusahaan, kalian sendiri yang menikmati, bukan das atlatif. Paling saya dapat honor sekali 1 tahun. Jopo ngisina belum pilih tahu. Baru kadang-kala itu kalau kantor pemerintah biasa nak kasih kwitansi kosong. Perjelas dulu Pak, tulis memang di situ deh. Nanti lu kurangi 0 besar itu nilainya. Ya, saudaraku, Allah takdirkan kalian semua bekerja di Semen Tonasa.
Tidak ada pilihan lain. Kalau mau baik hidupmu, perbaiki ini perusahaanmu. Kalau baik ini perusahaanmu, kalian sendiri yang akan menikmati kebaikan itu. Maka sekali lagi, tidak ada pilihan lain. Mari tingkatkan kinerja. Kinerja dan kerja. Kalau bisa, kalau mau kau baik kerjamu, jangan kau niat kerja di sini cari gaji karena pasti kau pensiun. Kamu kerja di sini lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Supaya bayangkan kalau produksi semen itu dipakai, dibikinkan aspal, dibikinkan jalan, lalu saya bisa lewat dengan baik. Pendakwa para lewat yang bikin semen itu mendapat pahala, namanya amal jariah. Pembangunan yang bermanfaat. Ingin rasanya berlama-lama, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Terus. Kok kira tukang parkir? Terus. Tambah. Ada di sini tertulis penjual coto. Insya Allah lain waktu ya. Insya Allah. Kalau masih mau dengar ceramah saya, buka saja YouTube. Ada di situ. Insya Allah. Jangan lupa like and share. Kalau ada iklan jangan skip. Nonton dulu kodon satu mamo iklan. Dapat iklan itu kita ikut membantu anak-anak yatim. Yatim piatu yang lagi sekolah kami berikan beasiswa. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih Pak Dirut yang beberapa kali menyesuaikan waktu saya. Pertama saya bilang tanggal 25, tanggal ada ini. Besok mestinya tapi saya lupa. Besok saya ada acara di Malinau. Ceramahnya di sana Malinau itu mayoritas non muslim. Saya diminta ceramah duet sama pendeta Gilbert. Jadi pendeta bawa umatnya, ustadz bawa umatnya, kita kumpul sama-sama dakwah untuk negara Republik Indonesia damai. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.